Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulyo rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang di sore hari ini masih mempertemukan kita kembali ya untuk melanjutkan membacakan 40 hadis yang berhubungan dengan masalah hati yang ditulis oleh Fadilatus Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, dan kita masih melanjutkan hadis yang ke-30, yaitu pembagian penduduk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita masih membahas mengenai golongan ahli surga yang mereka memiliki sifat kasih sayang dan memiliki sifat hati yang lembut. Wal maksud anna hadha sinfa min ahlil jannah yattasifu birrahmah wariqatil qalbi. Dan makna daripada bahwa golongan dari ahli surga yang memiliki sifat kasih sayang dan memiliki sifat hati yang lembut ala jihatil umum, dengan makna yang umum, yaitu likulli man yastahiqqur rahmah. Dia memiliki sifat kasih sayang dan hati yang lembut kepada siapapun yang mereka memang memiliki hak untuk disikapi dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Wa ala jihatil khusus, dan kepada pihak yang lebih khusus, yaitu likulli dzi qurba wa muslimin, kepada karib kerabat yang dia miliki dan kepada kaum muslimin. Dari apa yang beliau sampaikan ini mengandung makna bahwa kasih sayang dan juga kelembutan itu selain secara khusus diberikan kepada mereka yang menjadi karib kerabat kita dan mereka adalah orang-orang muslim, namun juga kepada orang-orang yang mereka bukanlah kerabat kita dan mereka bukanlah orang-orang muslim, namun mereka yang memang berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan kelembutan. Mereka orang-orang non-muslim namun yang tidak memerangi kaum muslimin, maka tentu mereka layak untuk mendapatkan kasih sayang dan bahkan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin. Wa hadhihi rahmah warriqatu min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelemah lembutan serta kasih sayang itu merupakan di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan satu di antara keistimewaan beliau
adalah seseorang yang kasih sayangnya dan kelembutan hatinya itu lebih daripada manusia yang lain. Fa'an Malik ibni al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Malik bin al-Khuwairis yang semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat penyayang dan sangat lembut hatinya. Hada lafdu Muslimin, dan ini redaksi yang dimiliki ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa lafdul Bukhari, dan adapun redaksi, wa lafdul Bukhari, dan adapun redaksi yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, wa kana rahiman rafiqan. Ya, beliau adalah seseorang yang sangat penyayang dan seseorang yang sangat lunak hatinya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam hayyinul mu'nah, layyinul khuluq, karimat tab'i, jamilal mu'asyarati, talaqal wajhi, bassaman, mutawadi'an min ghairi dhillatin, jawadan min ghairi sarafin, raqiqal qalbi, rahiman bi kulli muslimin, khafidul junahi lil mu'min, layyinal janib lahum. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat mudah untuk memberi, orang yang begitu lembut budi pekertinya, orang yang karakteristiknya sangat mulia, orang yang sangat indah ketika berinteraksi, orang yang talaqatul wajhi, orang yang bersinar mukanya, dan orang yang senantiasa tersenyum. Seorang yang tawadhu namun bukan orang yang hina. Orang yang tawadhu namun tanpa menghinakan dirinya. Jadi orang yang wibawa, ya orang yang berwibawa, ya orang yang tawadhu namun tidak menampakkan kehinaan diri. Orang yang sangat dermawan namun tidak berlebih-lebihan. Dermawan pada tempatnya. Orang yang sangat lembut hatinya, sangat penyayang kepada setiap muslim, orang yang merendahkan sayapnya, artinya orang yang merendahkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, dan orang yang sangat mudah untuk berinteraksi sehingga orang-orang yang ada di sampingnya itu akan merasa nyaman. Kalau bahasa Jawanya itu orang yang penaan ketika kemudian berinteraksi dengan orang yang lain. Ini diantara sifat-sifat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat yang sangat penyayang, sangat lembut, sangat mudah untuk bergaul, ya supel, orang yang tawadhu, orang yang kemudian sangat dermawan dan sifat-sifat mulia lainnya. Ini dituliskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Amma ahlul kufri alladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Berbeda keadaannya dengan orang-orang kafir yang mereka
memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Faqad qala Allah taala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam tentang keadaan orang-orang kafir dan bagaimana sikap yang harus ditunjukkan dan diberikan kepada orang-orang kafir. Ini harus dibedakan. Bagaimana kita bersikap dengan kaum muslimin secara umum dan bagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang mukmin secara umum, kepada orang muslim secara umum kita harus memberikan loyalitasnya. Ya, memberikan loyalitas kita. Dan adapun kemudian muadah permusuhan yang kita berikan kepada sesama kaum muslimin itu karena sifat buruk yang ada mereka. Jadi permusuhannya yang kita musuhi adalah sikap buruknya, bukan pribadinya sebagai seorang muslim. Adapun kepada orang-orang kafir, maka kaidah dasarnya adalah kita memusuhi mereka. Tidak memberikan loyalitas kepada mereka. Kita barok dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam." Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan kafir di sini dimaksud adalah kafir akbar. Itu kafir yang keluar dari agama Islam. Bukan kufur asghar, yaitu orang yang sekedar mengingkari nikmat-nikmat Allah namun mereka masih orang muslim. Dan juga orang-orang munafik. Di sini sama. Munafik yang dimaksud adalah munafik yang memiliki sifat nifak yang akbar. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislaman. Contohnya adalah kalau di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Yaitu yang gembongnya namanya adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya gembong munafikin. Asalnya mereka adalah orang kafir, namun menampakkan keislaman di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kekufurannya disembunyikan dan dia tampakkan keislaman. Adapun nifak yang asghar, mereka adalah masih saudara kita sesama kaum muslimin. Dan bahkan mungkin kita pun memiliki di antara sifat-sifat kemunafikan yang kecil. Yang dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda-tanda kemunafikan seseorang itu ada 3. Apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberikan amanah maka dia khianat. Nah, orang-orang yang memiliki kemunafikan yang kecil itu dia meyakini akan kebenaran Islam, namun yang tampak pada lahiriahnya berbeda dengan keyakinannya. Yakin kalau mencuri itu haram, namun mencuri. Yakin kalau berzina itu haram, namun berzina. Yakin kalau korupsi itu haram, namun tetap korupsi. Nah, maka apa yang tampak itu merupakan penyimpangan, adapun hatinya meyakini tentang kebenaran agama Islam. Waghlud 'alaihim, dan bersikaplah dengan sikap yang keras, yang kasar kepada mereka. Bahkan kalau kemudian kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang bagaimana kita bersikap, semisal ketika berjalan pun ya kita diperintahkan untuk kemudian memiliki kemuliaan dan memepet mereka agar di pinggir. Yaitu tentu
dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan, menunjukkan akan kehinaan mereka. Wa qala li ibadihil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ataupun kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang mengikuti kalian, orang-orang yang dekat dengan kalian dari kalangan orang-orang kafir, dan hendaklah mereka mendapati di dalam diri-diri mereka itu ghilzah, itu rasa berat, kasar kepada orang-orang kafir. Ini kaidah dasarnya. Namun ketika mereka tidak secara jelas menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Mumtahanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang, tidaklah melarang kepada kita kaum muslimin untuk bersikap yang adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, yang tidak mengusir kaum muslimin dari negerinya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian karena alasan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini keadaan ketika orang-orang kafir itu tidaklah memerangi kaum muslimin, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Wa qaulu, dan kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa afifun wa muta'affifun dzu iyalin. Hadza huwa sinfus salis min ahlil jannah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara penghuni surga, golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang afif, orang yang muta'affif, dzu iyalin. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, al-afif alladzi yakuffu yadahu amma la yahillu lahum. Orang yang disebut afif, orang yang menjaga kehormatan diri, adalah orang yang menahan tangannya, menahan perbuatannya dari segala sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Yang tidak halal bagi dirinya. Dan yang tidak halal bagi dirinya adalah memang sesuatu itu milik orang lain. Sesuatu itu milik orang lain yang ada di tangan orang lain. Yang kedua adalah sesuatu itu milik orang lain namun masih ada di tangan dirinya. Semisal orang-orang yang mereka tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka orang-orang yang semacam ini adalah termasuk daripada orang-orang yang tidak bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang tidak halal bagi dirinya, tidak bisa menahan dirinya untuk mengambil harta benda ataupun sesuatu yang diharamkan atas dirinya. Karena hakikatnya orang yang tidak membayar zakat itu dia merampas hak orang lain, merampas hak orang lain. Nah, juga
Orang yang semacam itu sering diistilahkan oleh para ulama sebagai orang yang suh. Ya, orang yang suh. Yaitu orang yang dia rakus terhadap milik orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari sifat suhnya, ya, dari sifat rakusnya terhadap harta milik orang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan adapun orang yang bakhil adalah orang yang enggan untuk mengeluarkan apa yang menjadi miliknya sendiri. Memang sesuatu miliknya sendiri, namun dia tidak mau mengeluarkannya untuk membantu orang lain, ya, untuk kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hartanya, ya dia tidak mau mengeluarkannya. Maka dia adalah orang yang bakhil. Dan kata lain bahwasanya suh ini adalah lebih parah daripada bakhil. Padahal bakhil saja itu sudah tercela. Adapun muta'affif ai an su'alin nas, yaitu seseorang tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Keadaannya seperti apapun, ya maka dia berupaya menjaga diri, menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Baik meminta dengan kata-kata, ya dengan as-su'al, ataupun meminta-minta dengan gestur tubuh. Ya kan ada orang yang dia meminta-minta tidak menggunakan kata-kata, namun dengan gestur tubuhnya, ataupun dengan isyarat, ya tangannya diajukan kepada seorang dengan membuka telapak tangannya, ataupun dia menampakkan orang yang sangat kekurangan, orang yang sedang sangat kehausan, sedang kelaparan, tidak memiliki harta benda, dan bahkan bisa kedua-duanya. Ya, orang yang meminta-minta bisa dengan kedua-duanya. Sudah dengan kata-katanya ditambah dengan gestur tubuhnya. Dan ini yang pernah dilakukan oleh iblis ataupun oleh syaitan ketika meminta harta zakat yang oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dijaga oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah diperintah untuk menjaga harta zakat, hartanya kaum mukminin. Dan Abu Hurairah sudah dipesan oleh Rasulullah, ya, agar jangan mengeluarkan sedikit pun dari harta zakat tersebut kepada siapapun kecuali dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa antum baca di dalam keutamaan ayat kursi, maka ada hadisnya di sana. Maka datanglah syaitan yang berwujud sebagai seorang manusia, yang dia menyatakan dengan kata-katanya, dengan gestur tubuhnya, sehingga seorang muslim yang memiliki sifat dasar kasih sayang maka tidak tega. Dia akan iba melihat orang tersebut, hingga Abu Hurairah pun mengeluarkan sebagian daripada harta zakat tersebut. Paginya dia laporkan, maka dia ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukannya sudah saya perintahkan agar kamu tidak mengeluarkan sedikit pun harta dari zakat ini kecuali dan izinku. Baik Rasulullah, nanti kalau datang lagi tidak akan saya berikan. Malam kedua datang lagi ternyata, namun dengan acting yang lebih mantap lagi, ya acting yang lebih meyakinkan lagi, baik kata-katanya ataupun gestur tubuhnya, sehingga Abu Hurairah tidak tega. Dia pun akhirnya mengeluarkan kembali, dan di waktu subuh dia pun lapor lagi kepada Rasulullah dan dimarahi oleh Rasulullah. Dan sehingga karena Rasulullah sudah marah, maka kemudian Abu Hurairah sudah berkomitmen, nanti kalau muncul lagi si orang ini akan saya pegang dan akan saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Dan betul,
Dia pun muncul dan dia dipegang oleh Abu Hurairah, mau diseret ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian syaitan tadi mengatakan, ya, saya takut, saya tidak mau berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukuplah supaya saya tidak bisa lagi datang ke sini setiap malam, bacalah ayat kursi. Ini fadilah ayat kursi. Maka kemudian orang tadi dilepas tanpa kemudian diberikan sedikit pun harta benda, dan di pagi harinya Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan dia jujur ketika itu, namun asalnya dia adalah seorang kadzab, seorang pendusta. Ya, karena dia adalah syaitan. Ya huwa syaitan shadiqun fi qawlihi, ya shadiqun fi qawlihi wa huwa kadzabun. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, dia benar dalam perkataan ketika itu. Dia mengatakan bacalah ayat kursi, benar. Namun hakikatnya dia adalah seorang pendusta karena dia adalah syaitan. Dia adalah memang penipu. Maka orang yang muta'affif adalah orang yang berupaya menjaga diri seperti apapun keadaan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, baik dengan ucapan ataupun dengan gestur tubuhnya ataupun dengan aktingnya. Muta'affifun dzu'ayalin birraf'i ala annahu as-salisu minas salasah. Ya, kemudian dia dibaca dengan rafa, itu dengan afifun, muta'affifun dzu'ayalin. Ya, dengan rafa. Kenapa? Karena ini merupakan golongan yang ketiga dari tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Muta'affifun maknanya adalah mujtanibun amma wa afifun mujtanibun amma la yahillu. Afif, ya, orang yang menjaga kehormatan diri adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak halal bagi dirinya, menjaga dari harta benda yang tidak halal bagi dirinya. Wa muta'affifun anis soal. Adapun muta'affif adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta, ya, dari meminta-minta. Padahal meminta adalah terkadang sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Selama meminta-mintanya bukan dalam rangka untuk memperkaya diri, maka boleh. Namun kalau orang yang meminta-minta dalam rangka untuk memperkaya diri, hakikatnya dia sedang mengumpulkan bara api di dalam perutnya. Adapun meminta karena sangat butuh, hukumnya adalah boleh. Ya. Namun yang lebih hebat lagi, yang dia calon menjadi penghuni surga adalah orang yang meskipun dalam keadaan kekurangan dia tidak mau meminta-minta. Dia menampakkan bahasanya dirinya adalah orang yang berkecukupan. Mutawakkilun 'alal malikil muta'al. Dia adalah orang yang betul-betul tawakalnya hanya kepada sang malik, yaitu sang penguasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia tidak menggantungkan kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala fi amrihi, di dalam semua urusannya. Wa amri alihi, demikian juga di dalam perkara yang menjadi tanggungan dirinya yang berkaitan dengan keluarganya. Maka seluruhnya, baik kebutuhan dirinya ataupun kebutuhan keluarganya, ya dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fardi wujudihim, ya, dengan keharusannya, ya, keharusan keberadaan mereka, ya, untuk memberikan nafkah kepada mereka. Fa innahu as'ab, dan ini merupakan perkara yang berat, merupakan perkara yang sangat berat. Walihadza qala dzu'ayalin, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dzu'ayalin, yaitu orang yang
berupaya menjaga diri dari perkara yang diharamkan, harta benda yang diharamkan, menjaga diri dari meminta-minta, sementara dia adalah orang yang memiliki tanggungan. Ay la yahmiluhu hubbul ayal wala khaufu rizqihim ala tarkit tawakkul. Maknanya adalah bahwa kecintaannya kepada keluarga, kemudian kekhawatiran, ketakutan dirinya untuk tidak bisa memberikan rezeki kepada anggota keluarganya, itu tidaklah membawa dirinya, tidaklah mendorong dirinya ya untuk meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi. Namun ini berat. Sekali lagi, ini merupakan perkara yang berat. Untuk tidak mengambil sesuatu yang haram, untuk tidak meminta-minta adalah perkara yang berat. Birtikabi su'alil khalqi, yaitu ketika seseorang meminta kepada makhluk, wa tahsiril malil haram, dan dia mendapatkan harta yang haram. Ini diantara beratnya keadaan seseorang terhadap kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya, maka minimalnya terkadang seorang akan meminta-minta kepada orang lain dan atau terkadang mengambil harta dengan cara yang haram. Wal ishtighal bihim anil ilmi. Demikian juga bahwasanya keadaan kekurangan diri dan keluarganya tidaklah kemudian hal itu menyibukkan dirinya sehingga sampai lalai dari mencari ilmu. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau dikenal dengan seorang yang sering semaput, ya sering pingsan. Kenapa? Karena memang kekurangan yang ada pada dirinya tidaklah menghalang-halangi dari mencari ilmu untuk terus bermulazamah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bertukar dengan sahabatnya. Sehari Umar yang mencari rezeki, nanti yang sehari menghadiri ilmu. Nanti berkebalikan. Yang satunya mencari rezeki, Umar yang mencari ilmu. Dan kemudian setelah pulang mereka bertukar apa yang mereka dapatkan. Inilah sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang kekurangan perekonomian tidaklah menghalang-halangi dirinya dari untuk tetap mencari ilmu agama. Mafhum awalaminya adalah bagaimana dengan, mohon maaf ya, kita-kita yang sudah tercukupi materinya. Sangat iman, sayang kalau kemudian tidak mau belajar ilmu agama. Wal amal, dan juga tidak menghalangi mereka dari mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Mimma yajibu alaihi, terutama adalah yang menjadi kewajiban atas dirinya. Maka jangan sampai kemudian saya kan orang miskin, maka ya bagaimana saya mau sholat jamaah, bagaimana saya mau sholat fardu, bagaimana saya mau ini, bagaimana saya mau itu, saya kan orang miskin. Maka yang menjadi satu di antara sifat ahli surga adalah orang yang afif dan muta'afif, orang yang menjaga kehormatan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, harta benda yang diharamkan, dan menjaga diri dari meminta-minta kepada makhluk. Adapun meminta-minta kepada Allah, itulah yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalaulah manusia bertanya kepada dirimu tentang diriku, sampaikanlah kepada mereka, aku adalah Maha dekat dan aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepada diriku. Rasulullah SAW pun menasihatkan kepada Abdullah, ya Abdullah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta maka mintalah kepada Allah, dan kalau kau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada makhluk tercela, meminta kepada Allah terpuji.
Ya, meminta kepada makhluk itu tercela, dan kalau meminta kepada Allah adalah sesuatu yang terpuji. Wa yuhtamalu annahu asyara bil afif ila ma fi nafsihi minal quwwah al-mani'ah 'anil fawahish. Dan ada kemungkinan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengisyaratkan kepada al-afif itu mengisyaratkan kepada seseorang yang manakala dirinya memiliki kekuatan yang menghalang-halangi dirinya dari melakukan berbagai macam dosa-dosa yang menjijikkan. Ya, di antaranya adalah mencuri, adalah menipu, dan yang lainnya. Itu makna daripada al-afif. Yaitu ketika seseorang masih memiliki daya upaya, kekuatan, ya, jangan sampai kemudian menghalang-halangi dirinya, jangan sampai kemudian mendorong dirinya ya, untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Maka orang yang afif ya adalah orang yang dia berupaya menjaga dirinya dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menolak berbagai macam dosa-dosa yang tidak sepantasnya dilakukan. Wabil muta'afif, dan adapun isyarat Rasulullah SAW kepada seorang yang muta'afif adalah ila ibrazi dzalika bil fi'l, yaitu untuk menampakkan dengan perbuatannya, ya, menampakkan dengan perbuatannya, yaitu seperti tadi meminta-minta baik dengan tutur katanya ataupun dengan gestur tubuhnya. Wastimali tilkal quwwah, dan kemudian memanfaatkan kekuatan tersebut liidharil iffah an nafsihi, untuk menampakkan kemuliaan jati dirinya, menampakkan kemuliaan jati dirinya, meskipun sebetulnya dirinya sedang dalam keadaan kekurangan. Adapun Ibnu Alan mengatakan afifun bitab'i anis soal bihasabi asli tab'ihi, yaitu seseorang yang memiliki karakteristik ya tidak meminta-minta, ya tidak meminta-minta. Adapun al-muta'afifun mubalighun fi dzalika bil iktisab. Adapun muta'afif adalah seseorang yang tidak meminta-minta, ya memiliki karakteristik asli itu tidak suka meminta-minta, namun dia kemudian menambah dan menambahnya dengan mengaji, dengan mencari ilmu, sehingga menjadi orang yang semakin mantap tidak mau meminta-minta. Fafihi ima'un ila annal akhlaqa ghariziyah bi'tibari asliha wa inama tazku wa tanmu bil muzawalati. Ini menunjukkan bahwasanya, mengisyaratkan bahwasanya akhlak ataupun budi pekerti itu ada yang ghariziyah, ada yang kalau bahasa Jawa kita itu gawan bayi, ya, gawan bayi. Jadi memang seseorang dari kecilnya itu tidak suka yang namanya meminta-minta. Ada lihat teman-temannya memiliki sesuatu yang lain pada minta, dia tidak mau meminta-minta. Contohnya adalah Rasulullah SAW yang dari kecilnya dia memang tidak suka dengan berbagai macam kemaksiatan. Ini dilihat dari sudut pandang karakteristik aslinya. Namun kemudian karakteristik ini akan terus tumbuh dan menjadi lebih sempurna karena dengan adanya upaya dan adanya semakin melatih diri, semakin menambah dengan ilmu, sehingga akan semakin menjadi akhlak yang sangat kuat melekat pada dirinya. Zu'iyalin ay annahu innahu likamali yakinihi wa wusukihi bimaulahu litadhammunihi bi arzakil ibad fadlan minhu la yas'alu ahadan. Karena ya innahu likamali yakinihi, karena kesempurnaan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan dirinya kepada Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa taala,
bahasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin untuk memberikan rizki kepada para hambanya. Terlebih lagi hanya kepada dirinya dan keluarganya. Maka dia tidak akan meminta kepada seorang pun. Meskipun meminta kalau dalam situasi dan kondisi yang sudah sangat terdesak, yang sudah sampai pada taraf mengancam keselamatan dirinya, baik dia mungkin akan sakit, kalau tidak meminta ataupun bahkan akan menjadi binasa, maka sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Contohnya adalah ketika di siang hari suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia keluar, dan ketika dia keluar berjalan karena ingin menuju kepada rumah salah seorang sahabat, ternyata di saat yang sama Abu Bakar juga keluar. Ditanya, kenapa wahai Abu Bakar Anda keluar di siang hari semacam ini? Karena sangat lapar. Kemudian Rasulullah mengajak Abu Bakar menuju ke rumah salah seorang sahabat tadi. Dan kemudian di tengah perjalanannya Umar pun keluar. Alasannya apa? Sama, karena sudah sangat-sangat lapar. Maka akhirnya 3 orang ini yang sangat mulia menuju kepada salah seorang sahabat. Sampai di sana maka kemudian disembelihkan kambing, ya, dimasakkan, dan sebelum itu mereka diperintahkan untuk memakan kurma. Dan setelah selesai makan, maka Rasulullah SAW menyatakan akhir dari surat At-Takatsur, wa yas'aluna yauma idin anin naim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita semuanya tentang kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, kepada diri kita. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan bisa dibuka di Asbabun Nuzul ya surat At-Takatsur. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Shalih bin Utsaimin, ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, rajulun afifun muta'affifun dzu'ilin, yakni annahu fakirun. Dia itu hakikatnya adalah orang yang fakir. Orang yang fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Orang miskin itu orang yang sudah berupaya, dia bisa berupaya namun upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil hingga mencapai derajat secara urf itu sesuatu yang mencukupi. Misalnya di Jatimulyo, ya seseorang dikatakan bisa memenuhi kebutuhannya itu kalau seharinya ya untuk seorang diri memiliki hasil per bulan 5 juta misalnya. Nah kalau kurang maka dia namanya miskin. Ya, sudah berupaya namun upayanya belum membuahkan hasil yang mencapai derajat yang mencukupi. Kita dengarkan dulu ya, dan masih ada beberapa baris. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rajulun afifun yakni annahu fakirun, yaitu seorang yang fakir, orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan orang lain. Walakinnahu muta'afifun, akan tapi dia muta'afif, yaitu menjaga diri untuk tidak meminta-minta. La yas'alunan nasa syai'a. Yasabul jahilu ghaniyan minat ta'afuf. Dia tidak mau meminta sesuatu pun kepada manusia, hingga orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu menyangka dirinya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang kecukupan. Kenapa? Ya karena berupaya menjaga diri untuk tidak meminta-minta tersebut. Dan hakikatnya orang yang semacam inilah yang paling berhak untuk diberi. Ya, orang yang paling berhak untuk diberi. Orang yang fakir namun tidak mau meminta-minta, maka mereka adalah orang yang paling layak untuk diberi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, teman kita lanjutkan dulu. Wa huwa ma fakrihi indahu ailatun. Sementara dirinya yang sudah fakir itu masih memiliki anggota keluarga.
namun fatajiduhu sabiran muhtasiban, engkau dapati dia adalah seorang yang sangat bersabar dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakitu ala nafsihi fahada min ahli jannah, dia berupaya membentengi dirinya, mencegah dirinya ya untuk tidak meminta-minta, dan inilah calon penghuni surga. Ini tertuang di dalam Syarah Riyadhus Shalihin Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan apa yang beliau sampaikan ini merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-272. Mohon maaf, 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Dan orang-orang fakir yang mereka dikurung di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak memiliki kemampuan ya untuk melanglang buana di atas bumi guna mencari rezeki, maka orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham menyangka bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena ta'affuf, karena menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, dikiranya karena tidak minta-minta itu mereka adalah orang-orang yang kaya. Dengan simah mereka, dengan ciri khas mereka, la yas'alunan nasa ilhafa, tidak merengek-rengek meminta kepada orang lain. Wasyahid min hadzal hadis, dan poin penting dari hadis ini, annar rahmah, bahasanya kasih sayang, wariqatil qalbi, dan lembutnya hati, wal ihsana ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia. Ya, yang kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Maka ini semuanya min asbabi dukhulil jannah, merupakan sebab masuknya seseorang ataupun dimasukkannya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min asnafi ahli jannah, dan bahwasanya golongan-golongan daripada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala adalah ahlar rahmah warriqah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamuhumullahu min ibadihi ar-ruhamaa, yaitu mereka orang-orang yang memiliki belas kasih, orang-orang yang lembut hatinya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dari kalangan para hambanya, yaitu orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa memiliki kasih sayang, wabil khusus kepada karib kerabat kita, cintailah karib kerabat kita, dan juga kaum muslimin, dan secara umum kepada orang-orang yang memang mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahi kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.